Dengar Bu. Iya, tentang pula. To me she'd say everything I want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel. Jadi ITERA itu tidak datang begitu saja dari pusat gitu. Jadi datang karena kebutuhan daripada masyarakat, dalam konteksnya Pulau Sumatera, di mana pada saat itu mereka membutuhkan adanya Institut Teknologi. Sebab itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Pak Nuh, pada saat itu Menteri, mengarahkan bahwa perlu dibuat 2 institut teknologi lagi, satu di Sumatera dan satu di Kalimantan. Nah, Pak Menteri meminta ITB dan ITS, ITB memimpin atau mengarahkan yang di Pulau Sumatera, dan kemudian ITS mengarahkan yang di Pulau Kalimantan. Jadi selama perjalanan saya di ITB, itu saya menjabat cukup banyak di akademik. Jadi pertama itu saya adalah salah satu ketua subprodi, subjurusan transportasi di sipil. Kemudian saya diminta menjadi wakil Pascasarjana, dan hampir 8 tahun saya memegang direktur Pascasarjana. Pada tahun 2010 pada saat itu saya selesai. Kemudian 2011 saya kosong. 2012 saya diminta untuk mengisi wakil ketua tim pendiri ITERA pada saat itu sampai tahun 2013-14. 14 kemudian langsung diminta menjadi menjadi rektor di ITERA. Tapi inti bagi saya adalah apa? Bahwa pada saat pertama ini penting. ITERA itu diberikan suatu amanah. Rektor ITERA pertama adalah untuk menjadikan Institut Teknologi pertama itu adalah menjadi Center of Excellence untuk Sumatera. Harapan saya ke depan memang saya berada pada masa kedua sekarang. Pada tahun 2022 ini saya berharap bahwa ITERA ini paling tidak minimal adalah yang namanya SDM itu ya, dan kemudian beberapa sarana prasarana harus sudah mulai siap gitu. Jadi kualitas pada SDM itu bukan hanya S2 saja, itu yang saya kejar. Jadi anak-anak yang dosen-dosen muda sekarang, kamu tahu ya, dalam waktu dekat ini akan dikirim segera untuk bisa grade 3, dan kalau bisa itu dalam waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan itu hampir 80% daripada dosen kita sudah bergelar S3 semua. Perkenalkan, nama saya Hadito Yudhistira. Asal saya ya kedua orang tua saya dari Medan ya. Jadi saya dulu besarnya lahir di Kisaran di kota kecil di Sumatera Utara. Baru SD sampai SMP saya sempat di Sibolga, baru pindah ke Medan di SMA, dan selanjutnya S1-nya saya melanjut ke ITB, Institut Teknologi Bandung, sampai selanjutnya saya mengambil S3 di Korea, di Sungkyun Korea University. Saya ingin dekat kepada keluarga, jadi saya memutuskan untuk balik ke Indonesia. Saya diskusi ke salah satu rekan saya, beliau memberikan suatu perkenalan terhadap Institut Teknologi Sumatera ini di tahun 2016 pertengahan, saya lupa ya, di pertengahan itu saya coba masuk ke lamaran, dan ternyata berkas masuk, lalu saya dipanggil untuk wawancara dan ujian yang lainnya. Alhamdulillah di Agustus itu, bulan Agustus, awal Agustus itu 2016 saya masuk. Iya, menurut saya sangat berkesan ya. Kenapa? Karena saya sebetulnya adalah pengalaman pertama kali menjadi dosen di Indonesia. Ketika kita mengajar kepada orang lain, kadangkala itu menjadi kita lebih paham. Saya selalu berpesan kepada mahasiswa pada saat saya nyatat, bertanyalah kalian sebelum dilarang bertanya. Kalau berdalam bertanya berarti saat ujian. Lalu saya bilang lagi, bertanyalah kalian sampai saya tidak bisa menjawab, gitu. Mulai untuk menjadi seorang dosen, saya merasakan bahwa tantangan menjadi dosen itu tidak mudah. Harus berusaha memberikan terbaik kepada mahasiswa kita, gitu.
Dan yang saya harapkan ke depannya itu adalah ITERA ini bisa menjadi kampus terbesar di Indonesia ini. Dan harapan saya, mimpi seorang guru biasanya pinginnya tuh murid itu lebih tinggi daripada gurunya sendiri. Jadi saya berharap juga mungkin ITERA itu bisa lebih hebat dari ITB sendiri, bahkan kalau bisa sampai tahap internasional, paling tidak kita bisa di sekitar di Asia Tenggara ini. Seperti itu. Oke, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita mulai saja acara kita hari ini. Acara kita hari ini adalah Stadium General Teknik Biosistem ITERA Institut Teknologi Sumatera. Kita mengangkat tema teknologi inovatif pasca panen komoditas kopi. Seperti yang kita ketahui, kopi merupakan salah satu produk unggulan Provinsi Lampung, dan kopi ini sendiri merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan Indonesia juga menjadi salah satu penghasil kopi yang berkualitas di dunia, gitu ya. Dan tidak heran kenapa banyak permintaan kopi dari luar negeri di Indonesia ini, gitu ya. Dan untuk memenuhi permintaan tersebut, teknologi pasca panen yang tepat merupakan salah satu solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Maka dari itu kita mengadakan Stadium General yang berjudul Teknologi Inovatif Pasca Panen Tanam Komoditas Kopi dengan mengundang Bapak Dr. Insinyur Samsudin MSI dari Balitri, Balai Tanaman Industri dan Penyegar, Kementerian Pertanian. Dan kita langsung saja. Untuk rundown-nya sendiri kita akan pemaparan materi yang pertama oleh Bapak Dr. Insinyur Samsudin MSI, dan selanjutnya dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Untuk peraturannya sama seperti yang sudah disampaikan melalui email. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat. Nanti akan dipilih untuk dijawab. Dan untuk absennya sendiri nanti akan di-share ketika pertengahan Stadium General ini berlangsung. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Dr. Insinyur Samsudin. Bapak Dr. Insinyur Samsudin MSI merupakan peneliti di Balai Balitri, Balai Tanaman Industri dan Penyegar, dan lahir di Brebes 6 Mei 1968. Bapak Dr. Insinyur Samsudin juga sudah memiliki jabatan pembina atau setara 4A, dan juga pendidikan terakhir adalah S3 doktor. Alamat Bapak Insinyur Samsudin, Bapak Dr. Insinyur Samsudin di Jalan Pesta Blok M nomor 11 Bogor. Dan beliau juga aktif melakukan penelitian yang terkait dengan tanaman industri dan penyegar, dan salah satunya adalah kopi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Insinyur Samsudin. Untuk Bapak Dr. Insinyur Samsudin, waktu dan Zoom saya persilakan. Baik, Pak David ya? Iya benar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Samsudin, biasa dipanggil Pak Sam. Saya sangat merasa terhormat diundang untuk sharing terkait dengan inovasi teknologi pasca panen. Walaupun mungkin kalau dilihat di googling tentang kepakaran saya pakarnya hama dan penyakit tanaman perkebunan. Tapi saya didapat gelar dari teman-teman MSI, Master Segala Ilmu.
Jadi mohon maaf, jadi karena saya juga jadi pembimbing mahasiswa pasca sarjana TMB IPB, Teknik Mesin dan Bisnis IPB, ada 5 mahasiswa S2, ada juga 2 mahasiswa S3 yang saya bimbing sekarang, mendampingi teman-teman rekan-rekan saya, para dosen di IPB. Karena memang rumah saya di komplek perumahan pegawai IPB di Darmaga. Jadi memang teman-teman saya, ya makanya saya dikira orang dosen IPB. S1, S2, S3 di IPB, istri orang lulusan IPB, anak menantu IPB, anak ada 3 di IPB, jadi ya pas lah gitu. Baik, saya tidak ingin menyita waktu, saya mau share bahan tayang saya. Jadi saya diminta menyampaikan terkait dengan teknologi inovatif pasca panen kopi. Jadi ini saya buka dengan produk-produk yang kami hasilkan di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar terkait dengan kopi. Itu ada kopi Pakuan Arabica, ada Sierra. Sierra ini suami istri mesra. Ya. Sierra itu karena itu kopi dicampur dengan afrodisiak yang berasal dari Purwaceng. Ya, kita juga produksi itu, dan ada juga blending, ya. Kita juga punya kafe. Sebagai pendahuluan, izinkan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ini tidak ngantuk, karena ini jamnya jam kritis ini. Jadi Pak David ngasih waktu ke saya jam 1, saya juga bingung nih, khawatir. Mudah-mudahan sudah ngopi dulu ya. Kalau sambil ngopi, Pak. Ngopi boleh, tapi jangan sambil tidur ya, karena susah saya menjelaskan apapun kepada orang sedang tidur, susah nanti. Oke, jadi intinya pendahuluannya bahwa memang kita ini menjadi negara produsen terbesar ketiga kopi. Walaupun saya nggak tahu, karena sebenarnya proses pengembangan produksi kopi 3 tahun terakhir terutama itu sangat luar biasa. Jawa Barat saja misalnya itu pengadaan benih kopi Arabica itu luar biasa, jutaan. Ini 3 tahun terakhir. Tapi sisi lain ada alih fungsi lahan, terutama untuk kopi-kopi Arabica Robusta, karena kopi Robusta ini ditanam di dataran rendah, dan itu sangat mudah dikonversi menjadi alih fungsi lahan. Baik untuk misalnya kayak Lampung ya, untuk tol misalnya kemarin, atau perumahan dan seterusnya. Jadi kita juga nggak tahu terakhir datanya berapa hektar yang tereliminasi lahan kebun kopi ini. Tetapi intinya kita ini produsen terbesar setelah Brasil dan Vietnam. Nah, yang khasnya ini petani kopi Indonesia ini mayoritas dihasilkan dari perkebunan rakyat, 96% kurang lebih. Nah, dan yang menjadi menarik, kopi ini komoditas yang penilaiannya untuk kualitas itu lebih banyak di cita rasa. Jadi kalau fisik itu sebagian malah seringkali fisik itu besar atau kecil itu hanya mungkin populer di kalangan pengepul, di kalangan petani. Tetapi kalau terakhir di user, di konsumen, itu justru cita rasanya. Maka dan cita rasa itu sebenarnya tidak terkait dengan besar kecilnya fisik biji kopi atau bean-nya. Dan ini ternyata cita rasa itu tergantung dari banyak hal. Dan yang paling menentukan sebenarnya cita rasa itu justru di penanganan pasca panen. Sehingga betul-betul pasca panen itu sangat penting untuk kopi. Karena begitu gagal dalam penanganan pasca panennya, maka sebagus apapun kualitas bean-nya atau green bean-nya, itu tidak berarti lagi kalau proses penanganan pasca panennya tidak baik, sehingga nanti cita rasanya jadi jelek. Oleh karena itu ini mungkin yang diinginkan dari ITERA untuk saya menyampaikan terkait dengan bagaimana penanganan teknologi pasca panen ini sehingga menghasilkan kopi yang mempunyai kualitas cita rasa yang baik. Ya, kalau di kopi Robusta namanya fine Robusta. Kalau di kopi Arabica disebut dengan specialty, kopi specialty Arabica. Sebelum kita menginjak ke teknologinya, ini konsumsi kopi dunia.
Indonesia itu masih kecil sebenarnya. Ya, jadi ada konsumnya kecil banget ya dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau negara-negara Asia, Oseania atau Amerika Latin atau Amerika Utara ya. Jadi sangat sedikit. Walaupun demikian, ternyata tren di 4 tahun terakhir, jadi 2016, 2017, dan konon pandemi wabah COVID-19 ini justru konsumsi kopi meningkat. Ya mungkin kali di rumah kan banyak WFH, banyak stay at home ya, daripada jenuh ya, sambil dengerin musik sambil ngopi, mungkin itulah gitu ya. Dan ini Indonesia itu justru naik ya konsumsinya sekitar 4%. Jadi selama 4 tahun terakhir itu menurut ICO. Dan domestik ini juga, walaupun ini juga data terakhir ke 2015 ternyata turun, tetapi secara perlahan 2016, 2017, 2018 ini ada peningkatan. Walaupun ini sebenarnya datanya balik lagi data kita ini seringkali saling bertentangan satu sama lain ya, jadi paling bingung ini. Tapi intinya realnya di lapangan sekarang ini konsumsi kopi, kafe-kafe ini sekarang bukan lagi Starbucks yang dicari. Sekarang kafe-kafe yang peminatnya luar biasa ini, peminatnya anak-anak milenial, termasuk mungkin yang sedang mendengarkan ini ya, walaupun sebenarnya ngopinya cuma 1 cangkir tapi wifi-nya itu 2 jam. Ya, jadi memanfaatkan fasilitas wifi gratis gitu ya. Kopinya mungkin cuma satu gelas doang. Tapi itu apapun itu motivasi, tapi ini menjadi tren tersendiri. Bahkan ada profesi yang dulunya tidak pernah populer tuh, profesi barista. Jadi barista ini menjadi menarik dan dipelajari banyak pihak dan kayaknya akan terus berkembang. Saya kira mungkin kopi ini menjadi komoditas yang menarik untuk kedepannya. Ya, promosi pariwisata juga di situ ada kafe ya. Dan dikaitkan dengan gaya hidup anak-anak milenial mungkin ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, kopi ini ternyata yang mengambil manfaat terbesar, keuntungan terbesar justru di penambahan nilai tambah, dan itu kalau kita hitung harganya justru di roaster dan di retailer. Jadi di ujung, di hilir sekali, itu yang mendapatkan keuntungan. Sementara di farm, ya on farmnya ini, di petaninya kecil sekali. Ya, jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu atau adik-adik ini kemudian berminat di ujung tuh di hilir tuh, itu bisa kopi yang dari petaninya harganya cuma 30.000, ya ketika sampai setelah di roasting itu harganya bisa di atas 100.000 gitu. Jadi berapa kali lipat gitu. Jadi bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ini juga sehingga menarik sekali karena memang di ujung ini ya, di hilir ini yang menentukan sebenarnya cita rasanya atau kualitasnya yang diminati oleh konsumen. Nah, ini contoh indikasi geografis, dan dengan ada indikasi geografis ini sebenarnya tujuannya untuk adanya perlindungan terhadap kekhasan ya, untuk kopi kekhasan berdasarkan daerah geografis tertentu. Ya, saya nggak tahu Lampung ini belum ada indikasi geografisnya ya. Kayaknya atau udah ada ya, saya nggak tahu. Padahal Lampung adalah salah satu penghasil kopi robusta terbesar. Sampai kemarin belum juga punya kebun entresnya. Baru kemudian kita ini kan di AIKI di Liwa, kemarin kita bantu untuk penetapan kebun entres. Kami sedang membangun kebun entres. Kebun entres ini kebun untuk benih, untuk benihnya. Selama ini tergantung keluar. Jadi padahal yang punya lahan yang sangat luas itu justru Lampung. Dan kami kemarin juga sudah melepas kopi, namanya Corolla, kopi robusta Liwa Lampung. Jadi Corolla, kopi robusta, lelnya 2, Liwa Lampung, ada 4 klon ya, yang kita lepas ya. Itu menjadi kebanggaan di Lampung Barat. Jadi saya ini udah melanglang buana di Lampung, udah putar-putar di Lampung, dan insya banyak teman di Lampung ya. Karena kami juga punya kebun percobaan di Lampung Utara, di kebun percobaan Cahaya Negeri. Ya, dekat Bukit Kemuning. Dan Kemuning ada 30 hektar di situ, ada mesnya, ada juga labnya, ada
rumah kaca dan ada kebunnya sekitar 30 hektar. Mungkin yang kopi sudah produksi sekitar 20 hektaran lah. Nah, ini indikasi geografis. Dan kenapa kok indikasi geografis? Karena kita ingin bagaimana ada nilai tambah dengan dibuatnya indikasi geografis, orang tidak mudah mengklaim, dilindungi kekayaan itu, kehasan itu, dan kemudian kita bisa menjual dengan kualitas yang khas. Jadi banyak sekali, ini ada 37 IG dan 7 lagi proses. Dan tahun lalu saya membantu kopi Robusta Bogor. Jadi kopi Robusta Bogor itu punya indikasi geografisnya walaupun tidak terlalu luas. Mungkin nanti coba nanti di Lampung bisa ada yang menginisiasi untuk membangun tadi kawasan indikasi geografis kopi Lampung. Mana misalnya ya, terserah. Nah, kita masuk ke teknologi pasca panennya. Dan sangat umum sebenarnya, ini mungkin sudah difahami oleh orang-orang yang berkecimpung di kopi, walaupun dengan namanya macam-macam. Ada wine, ada apalagi itu, ada honey, ada macam-macam yang nggak tahu. Tapi intinya sebenarnya teknologi pengolahan itu hanya cuma 3 saja, yaitu pengolahan basah atau full wash ya, kemudian pengolahan semi basah setengah ya, jadi setengah basah, kemudian ada kering atau disebut natural gitu ya. Jadi istilahnya macam-macam, biar keren pakai bahasa Inggris lah. Karena kalau pakai bahasa Inggris itu jadi mahal. Jadi kalau kopi hitam itu paling harganya 5 ribuan lah. Tapi kalau black cafe ya sekitar 50 ribu gitu ya. Jadi memang kita ini kenapa jadi minder dengan punya sendiri gitu ya. Ini juga nama-nama ini. Jadi basah, semi basah, dan kering. Pengolahan pasien ini dilakukan harus dengan cara yang baik, ya, dengan bersih, dan ini harus kita sudah punya SNI-nya. Jadi harus mengacu ke situ. Nah, intinya pengolahan basah itu setelah panen. Jadi inti supaya ini panen, nanti panennya tahapan saya akan jelaskan karena itu yang menentukan. Jadi panennya ini juga menentukan kualitas. Kemudian sortasi. Sortasi itu memisahkan dari biji kopi atau buah kopi yang kualitas jelek atau yang masih hijau, yang kena serangan PBKO dan seterusnya, yang itu akan mengganggu kualitas. Nanti setelah itu kemudian di pulping, dilepas di kulitnya, kulit luarnya. Makanya kalau panennya masih hijau ini jadi susah pulpingnya karena belum ada lendirnya gitu. Jadi keras. Nah, kalau sudah matang merah itu sangat mudah. Jadi ada mesin sendiri, mesin pulper. Kemudian setelah itu harus dibuang tuh lendirnya, karena lendir ini akan mengganggu cita rasa. Jadi kalau terbawa sampai di processing nanti akan mengganggu cita rasanya, pasti rendah. Maka harus difermentasi. Jadi fermentasi tujuannya untuk meluruhkan lendir-lendir di situ. Setelah itu kemudian dicuci sehingga tidak ada lagi lendir nempel di kulit tanduknya. Setelah itu kemudian dikeringkan. Nah, keringkan sampai, jadi ini 1 kali pengeringan langsung sampai 12% kandungan airnya. Nah, yang ini jadi masalah sering kali kalau di daerah-daerah yang sinar mataharinya tidak cukup, atau misalnya tadi sering, makanya ada solusinya dengan semi basah. Nanti ada solusinya dengan semi basah. Jadi 2 kali pengeringan. Nah, setelah kalau ini basah full wash ya, jadi setelah dikeringkan sampai 12% kandungan airnya, kemudian dikupas kulitnya, ya kulit tanduknya. Jadi pakai cooler, namanya di cooler. Jadi sehingga menjadi green bean. Nah, setelah jadi green bean nanti harus ada sortasi lagi supaya nanti yang bolong-bolong yang kena PBKO biasanya masih terbawa, kemudian ada yang pecah, ada yang juga misalnya terkontaminan, ada yang hitam-hitam dan seterusnya, itu disortasi sehingga baru kemudian dikemas. Dan ini biasa dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar. Karena dia punya konsumen yang sudah khas, apalagi untuk kalau diekspor. Jadi mereka punya standar ya. Nah, kemudian ini semi basah. Semi basah ini sebenarnya untuk mengantisipasi kalau full wash tidak bisa dilakukan karena kesulitan tadi sinar matahari. Karena kalau misalnya matahari hanya cuma separuh dan belum sampai 12% kandungan airnya, jadi masalah kalau
langsung itu kemudian dibiarkan. Maka dari itu kemudian dibuat dua kali pengeringan. Jadi setelah ini sama proses awalnya sama dengan yang basah, setelah dicuci kemudian di pengeringan awal, kemudian setelah itu sudah dikupas, belum sampai 12% kandungan airnya sudah dikupas dulu. Ya, dikupas dulu, setelah itu kemudian dikeringkan lagi green bean-nya sampai kandungan airnya 12%. Maka itu disortasi lagi baru kemudian dikemas. Jadi perbedaannya hanya di proses pengeringannya. Kemudian ini yang kering yang biasa dilakukan, dan ini petani banyak sekali melakukan ini, sehingga kualitasnya juga sering masalah. Udah mah panennya misalnya bukan yang sudah merah semua, tetapi campur, namanya panen pelangi. Jadi ada yang hijau juga, ada yang kuning, ada yang merah. Kemudian kadang-kadang tidak disortasi, masih mending nih. Kadang-kadang nggak disortasi, kemudian langsung dijemur dengan kulitnya, jadi tanpa dipalper dulu gitu ya. Nah ini bahayanya kalau misalnya jemurnya dekat kandang domba, ini bahaya nih. Karena domba bisa ikut nambah jumlah gitu. Karena nanti setelah kering itu warnanya sama. Ini kan cilaka ini, nanti warnanya hitam juga gitu kan. Ini rasanya nggak bisa dibayangkan tuh. Jadi kemudian dikupas, gelondongan kering itu disortasi, kemudian baru dikemas. Sehingga ya kualitasnya pasti nih cita rasanya pasti di bawah. Karena tadi lendir masuk di situ kering karena mengering menyatu. Kemudian ingat kopi ini adalah benda yang sangat efisien menyerap aroma. Jadi makanya kalau ada bangkai misalnya makanya taburi aja dengan kopi, maka dia bau bangkainya udah hilang. Itulah kopi. Sehingga kalau dia dijemur misalnya di jalan aspal yang dilewati mobil, maka nanti aromanya rasanya rasa aroma atau wangi knalpot gitu ya. Jadi bau bensin, bau macam-macam gitu. Jadi ini makanya hati-hati nih. Jadi yang kering-kering ini agak sering masalah. Nah, kemudian ini yang paling penting, sangat penting menentukan. Jadi yang pertama adalah teknologi panen. Karena dari sinilah awal muasal untuk penentuan cita rasa. Jadi panen itu harus yang sudah merah, jadi tepat masak. Jadi kalau warna buah masih hijau tua itu masih muda. Kalau buah kuning itu sudah setengah masak, jadi belum dipanen. Tapi kalau sudah hitam, itu sudah lewat. Itu juga jadi masalah karena seringkali nanti akan diserang oleh PBKO, hipotermia sampai yang itu akan masuk jadi hama gudang, biasanya menghilang. Maka yang dipanen adalah kulit buahnya yang merah. Nah, kemudian caranya ini dipetik selektif, jadi buah yang merah saja. Nah, petani biasanya nggak sabaran, pengen langsung sekalian ya. Ini yang jadi masalah. Udah rusak nanti tempat pembungaan berikutnya ya pada saat berikutnya karena habis tuh biasanya diambil semua dompolannya, juga kemudian kualitasnya nanti susah karena hasilnya tadi campur antara yang hijau, kuning sama yang merah. Jadi kemudian pemetikan setengah selektif, jadi terhadap dompolan buah saja. Jadi karena belum merah ya memang harus selektif, dompolannya selektif, kemudian bijinya selektif, buahnya juga selektif. Memang ada nanti yang pada pemetikan terakhir, ini sekaligus juga untuk pengendalian hama, biasa dengan proses lelesan atau rampasan atau racutan itu terakhir, jadi untuk menghabiskan, dan itu pasti kualitasnya jelek. Tapi nanti kita disortir, yang baik-baik dimasukkan, yang jelek nanti, biasanya ini kalau yang jelek biasanya untuk dikonsumsi sendiri, karena kita ini senangnya, kalau yang jelek-jelek itu biasa kita minum. Karena biasa kita kan minum sebenarnya bukan kopi murni, karena kopi rasa gula gitu kan, campuran gulanya kopinya cuman 20%, 80%-nya macam-macam itu, mungkin ada sangrai jagung macam-macam gitu yang udah hitam, yang penting dicampur di situ, yang penting aromanya aroma kopi diminum, rasanya apa? Rasanya manis karena rasa gula, sehingga semua kopi rasanya manis. Padahal kok nggak ada kopi yang manis itu. Kopi itu pahit ya, apalagi kopi robusta gitu. Nah kemudian ini sortasi ini penting, tadi ya dipisahkan tuh yang hijau-hijaunya. Nah ini akan menentukan kualitas berikutnya. Jadi buah yang masih ada bagian warna hijau atau telah berwarna hitam, busuk ini di akhir. Jadi atau diolah sendiri terserah tadi. Ya, mungkin ada pasarnya tersendiri. Kalau kita ingin menghasilkan yang bagus ya, atau yang kualitas tinggi. Kemudian setelah itu dikupas, ini ada mesinnya, ada pulper, dan untuk mempermudah proses pengupasan itu biasakan dengan air biar jadi tidak lengket. Jadi
Jadi ini proses ini kalau di petani-petani yang sudah maju kelompok taninya, biasanya mereka secara berkelompok, jadi punya mesin pulper satu untuk satu kelompok sehingga efisien, jadi tidak mahal ya. Karena kalau petani punya lahan hanya setengah hektar, kemudian punya mesin ini juga dapat dipakainya pas panen saja, ya mungkin rugi. Jadi ini pendekatannya nanti pendekatan kelompok atau kawasan. Kemudian setelah ini fermentasi. Fermentasi itu sangat menentukan. Bahkan sekarang ini teknologi fermentasi sampai disesuaikan dengan kepentingan pembeli. Jadi kalau contoh kopi gayo itu pembeli itu dari luar tuh datang langsung ke sana. Saya ketemu sama seorang pembeli dari Korea, dia melihat ada petani kopi yang itu dikelola oleh ada koperasinya, dia anggota di koperasi dari kelompok tani yang mengolah dengan ditambahi dengan molase tetes tebu ketika fermentasinya. Ternyata rasanya itu ada kandungan alkoholnya. Mereka namakan wine coffee gitu, wine coffee. Kalau saya sih nggak suka karena saya takut mabuk juga. Saya masih bertanya ini halal apa haram gitu ya. Tapi orang Korea itu seneng banget dan itu langsung. Jadi dia speknya dijelaskan termasuk bagaimana cara fermentasinya. Tambahin dengan molase berapa persen saya juga nggak detail ininya, tapi rasanya memang rasa ada aroma wine-nya, jadi disebut wine coffee. Dan banyak juga sekarang teknologi yang ditambahkan ketika difermentasikan ditambahin dengan mikroba. Ada yang untuk mempercepat, ada untuk nambah cita rasa dan seterusnya. Penelitiannya sangat banyak dan publikasinya juga sangat banyak. Bimbingan saya juga ada mahasiswa yang nangani ini di fermentasi, bahkan yang sudah kering difermentasi ulang. Saya bilang kalau di kakao oke, tapi kalau di kopi nggak bisa. Di kopi karena sudah jadi green bean, gimana fermentasi lagi. Tapi kalau kakao masih ada kulitnya, sangat memungkinkan. Jadi kakao kering kemudian difermentasi ulang. Itu dilakukan penelitian. Tapi intinya kalau ingin cita rasanya bagus, maka fermentasi ini menjadi salah satu tahapan yang harus dilaksanakan. Tidak boleh dilewati. Nah, kemudian setelah difermentasi, jadi fermentasi itu sekitar tergantung kopinya nih. Kalau kopi Arabica biasanya 12 sampai 36 jam. Jadi ini mudah sekali, hanya direndam saja gitu ya. Direndam dalam genangan air. Jadi supaya luruh itu ya. Atau kalau untuk robusta ini 48 sampai 72 jam. Ya, waktunya. Artinya sampai 2 hari 2 malam ya. 2 malam atau lebih. Itu kalau kopi Arabica karena lebih tipis ya. Lebih tipis, ya, kulitnya lebih tipis beda dengan robusta. Nah, kemudian setelah ini kemudian dicuci untuk menghilangkan lendir yang menempel pada permukaan cangkang. Kemudian juga ini untuk pengeringan juga mudah. Jadi mudah, lebih cepat keringnya. Jadi kalau sampai keset ya, keset bahasa Sunda ya. Jadi sampai hilang yang lendirnya itu dijemur, maka cepat dia kering. Beda dengan kalau masih ada lendirnya, karena akan lama itu kan akan menutupi melapisi kulit tanduknya. Nah, itu bisa juga dengan mesin. Tapi kembali lagi kalau mesin ini tidak bisa sendiri, kayaknya harus dalam bentuk komunitas ya, kelompok. Kemudian pengeringan dan penjemuran. Jadi pengeringan itu paling baik memang dengan cahaya matahari, itu pasti, dan lebih murah ya. Tetapi seringkali banyak kendala karena tergantung pada kondisi cuaca. Kemudian pada saat panen puncak biasanya ini pas berangan musim hujan ini jadi masalah. Ya, kemudian mutu produk jadinya rendah kalau misalnya lama atau misalnya tadi tidak langsung dijemur ya, setelah difermentasi tidak dijemur. Jadi masalah. Belum lagi kena nanti kontaminasi jamur-jamur di gudang. Belum lagi nanti ada investasi serangga dan seterusnya. Jadi kalau misalnya petani sampai PBKO itu masuk di gudang karena tadi lembab ya, ini jadi masalah, bisa hancur semua itu. Jadi kualitasnya jelek. Memang ini teknologi sendiri. Jadi intinya yang kita sarankan sebenarnya kalau di daerah yang tidak pencahayaan mataharinya tidak cukup, maka digunakan secara mekanis. Jadi ini tantangan juga teman-teman TB mungkin untuk nanti mendesain alat-alat pengeringan yang efisien. Dan saya kira di sebagian petani di Lampung sudah ada yang menggunakan itu, tapi belum banyak. Dan ini juga untuk tadi kalau bagusnya untuk
penyemuran sistem kelompok, jadi tidak hanya sendirian, jadi nanti dikelola. Kemudian bisa juga pengeringan kombinasi antara cahaya matahari dengan mesin. Ya, ini beberapa contoh mesin, alat pengeringnya, pengering mekanis ini ada beberapa yang ada di pasaran ya. Nah, bisa mendesain sendiri dengan model dan seterusnya, bisa dipelajari. Nah, kemudian yang berikutnya setelah dikeringkan sampai 12% ya kandungan airnya supaya tidak terkontaminasi oleh cendawan kontaminan seperti Rhizopus. Yang paling berbahaya ada Aspergillus karena dia menghasilkan racun ya. Jadi toksin yang bisa berbahaya kepada kesehatan. Jadi yang selanjutnya kemudian ada pengupasan kulit tanduk ya. Jadi dikupas sehingga menjadi green bean. Jadi menjadi green bean, setelah jadi green bean kemudian bijinya akan disortasi supaya tadi memisahkan antara yang kena PBKO, penggerek buah, kakao atau kena jamur dan seterusnya akan dipisahkan sehingga tidak berkembang di dalam produk yang sudah dihasilkan. Ada juga mesin sortasi tersendiri atau bisa secara manual bisa dilakukan. Untuk skala besar tentunya dengan mesin sortasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di teknologi pengemasan dan penyimpanan produk. Walaupun kopi sebenarnya produk yang tidak mudah busuk, ya apalagi kalau kondisinya penyimpanannya bagus dan kandungan waktu pengeringannya, kandungan airnya sampai 12%, sebenarnya bisa cukup lama, dia bisa bertahan ya sebelum dikirim atau sebelum dijual. Tetapi tetap teknologi penyimpanan, pengemasan dan penyimpanan ini menjadi penting. Jadi diusahakan ya dikemasnya dalam karung yang bersih. Jangan sampai ada di situ sumber inokulum untuk kontaminan, cendawan kontaminan. Juga serangga kecil-kecil ini, serangga gudang, hama bubuk misalnya. Yang Hypothenium sampui bisa ada di gudang. Kemudian dengan kemasan misalnya 60 kilo per kemasan, ini tergantung sebenarnya karena masing-masing pengusaha biasanya sudah ada, karena kalau di pengemasan dan penggudangan biasanya ini sudah ada di sangat di hilir ya, artinya bukan lagi di petani tapi sudah di pengusaha ya, di eksportir atau orang-orang yang memang berusaha untuk jual beli produk ini, komoditas. Nah, kemudian pakai label, kemudian disimpan dalam ruangan yang kelembabannya tidak lebih dari 75%. Jadi ventilasi udara yang sudah cukup dan tidak juga dicampur dengan barang-barang yang memiliki aroma yang kuat, yang menyengat. Karena kopi ini nanti bisa nyerap aroma itu. Jadi sebaiknya gudangnya juga gudang khusus untuk kopi. Jadi tumpukan juga maksimal 6 karung. Dan bahan tayang ini sebenarnya sudah saya kirim ke Ibu ya, Ibu Wayan sudah saya kirimkan, nanti bisa teman-teman yang membutuhkan bisa minta, bisa ambil. Kemudian ini contoh pengemasan penyimpanan ya, jadi penumpukannya dan di bawahnya itu jangan langsung dengan ke ini karena lembab, jadi harus pakai palet sehingga menjaga kelembaban di dalam karungnya. Nah, standarisasi mutu biji kopi ini ada SNI 2907/2008 yang syarat utamanya minimal tidak boleh ada serangga hidup. Jadi kalau serangga hidup ada itu jadi masalah. Sehingga nanti proses betul-betul penanganan pasca panen itu mengharuskan tidak ada serangga hidup. Kemudian bau ya, berbau busuk atau bau kapang ya kan, ada kontaminan. Kemudian kadar air dan seterusnya. Kemudian ada syarat khusus nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian yang ujungnya karena ini tadi sampai ke produk primer, sampai green bean. Kita cerita sampai green bean. Nah, bagaimana pengolahan berikutnya? Jadi menjadi yang sampai dikonsumsi. Jadi dari cherry, ya, dari buah, kemudian kita olah tadi menjadi green bean, ya, sudah berstandarnya yang baik, ya, berkualitas tinggi. Kemudian setelah itu, nah tahap berikutnya ini di roasting. Nah roasting ini ternyata itu sangat menentukan. Jadi disangrai.
Jadi nanti teknologi penyangraian ini menentukan nanti kualitas akhir dari produk kopi. Kemudian setelah di roasting, ya, setelah disangrai nanti ada di bubuk. Kalau produknya produk yang dibutuhkan yang kopi bubuk, yang nanti dikonsumsi dalam bentuk bubuk diseduh. Itu sih, Riz. Terus kamu nggak kamu kasihkan punya kamu? Tapi ada yang kafe-kafe tertentu sekarang ya tidak dibutuhkan yang tepung ya, yang bubuk, tapi yang roasted yang sudah disangrai langsung dalam bentuk biji yang sudah disangrai. Nah, ini ada teknologi ujung ini yang kemudian menjadi profesi tersendiri, jadi barista, mencampur aduk macam-macam gitu ya. Ya, kalau di minuman ada bartender, kalau di sini ada barista untuk nyampur-nyampur kopi sehingga enak dinikmati oleh siapapun. Nah, ini teknologi roasting, banyak mesin-mesin yang dibuat ya lokal ya, yang lokal, ada juga yang dari luar negeri, dan tergantung keperluan sebenarnya. Dan kembali lagi karena ini harganya cukup lumayan kalau dari luar, maka mungkin ini ada usaha tersendiri gitu. Penyangraian bukan hanya nyangrai hasil sendiri, tetapi bisa melayani tadi jasa penyangraian dengan standar yang baik sehingga menghasilkan hasil roasting yang enak, yang kita rasanya masih tinggi. Dan ini banyak hal nanti penelitian di sini karena kandungan apa saja yang hilang atau yang bertambah ketika melalui proses penyangraian. Jadi penelitian mahasiswa banyak juga di proses penyangraian dengan suhu, dengan kemudian kematangan dan seterusnya. Kemudian setelah ini kemudian di-grinding kalau menghasilkan bubuk. Di-grinding ini juga mesinnya macam-macam. Jadi ini teman-teman mungkin yang bekerja di mekanisasi ya, mungkin bisa bagaimana yang paling mudah, murah, tapi menghasilkan besar butiran atau besaran serbuk ya, bubuk itu yang baik. Jadi ada yang kopi suka memang dengan kopi tubruk, artinya masih kasar-kasar gitu. Ada yang sangat lembut. Ada bahkan yang tidak ada ampasnya sama sekali. Nah, ini tergantung dari proses pembubukan ini atau grinding ini. Nah, urutannya dari proses menghasilkan produk ini dari biji ya. Tadi sudah di proses yang primernya sudah saya jelaskan, dari biji dengan kadar air 12%, kemudian disangrai. Sangrai itu antara kita coba 180 sampai 200 biasanya sekitar itu, atau ada yang menyampaikan ya kalau ini teman saya dari Pusit Koka ya 195 sampai 205 derajat Celcius ya prosesnya, dan balik lagi tergantung dari alat penyangraiannya atau roasternya. Kemudian tingkatnya ini juga sama, nanti ada ada yang ringan saja jadi masih warna coklat muda, ada yang sudah coklat agak gelap, ada yang coklat tua cenderung malah hitam. Tapi hati-hati jangan sampai jadi arang. Kalau jadi arang ini jadi masalah karena arang itu akan tadi karsinogenik, akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi banyak orang senangnya berwarna hitam, kopi hitam sebutnya. Tapi hitam beneran yang itu sebenarnya sudah jadi arang kopi. Dan ini akan jadi masalah. Jadi sebaiknya memang kalau kita tidak ini ya pada dipanaskan 200 sampai 205 derajat Celcius, kemudian warnanya tidak sampai hitam tapi coklat agak gelap ya seperti yang digambar ini. Kemudian di penghalusan, penyangraian, baru kemudian kita suguhkan. Nah, suguhnya ini saya tidak menguasai teknologi barista ini, jadi nyampur-nyampurnya ya tergantung nanti kesukaan dan khas ya, itu biasanya di kafe-kafe. Nah, nanti yang menentukan itu ada uji cita rasa. Uji cita rasa ini nanti menilai tentang aromanya, kemudian flavornya, badinya, ada acidity-nya kalau di Arabica, kalau di Robusta bitterness-nya, jadi rasa pahitnya. Dan atau cacat atau tidak ada cita rasa cacat ya, ada karena rasa yang lain ya. Ada rasa-rasa yang tidak pas gitu dan seterusnya. Nah, pada umumnya menggunakan pembanding yang sudah dinilai.
Dan ini yang memang dilakukan oleh para panelis yang sudah punya sertifikasi, yang sudah terlatih. Ini menjadi sangat subjektif. Makanya beberapa penelitian yang saya bimbing itu kita sekarang menggunakan NIR. Jadi foto ya dengan dengan panjang gelombang tertentu. Nanti kemudian kita hitung kandungan distandarisasi dengan hitungan kandungan fitokimianya. Kemudian ya, sehingga nanti bisa dengan tampilan seperti itu, tidak usah pakai lidah manusia, mungkin pakai kamera atau alat detektor saja, menunjukkan ini kualitas cita rasanya baik atau tidak. Itu sedang dikembangkan ya. Walaupun saya cuma jadi anggota karena yang pakar-pakarnya teman-teman saya di IPB ya, yang tentang NIR itu, tapi ini sangat menarik juga. Jadi karena selama ini uji organoleptik atau cita rasa ini lebih banyak sangat subjektif oleh para panelis yang sudah punya pengalaman, kebiasaan itu ngecek. Dan kalau seandainya orangnya nggak ada, ini jadi masalah gitu. Maka sekarang dicari teknologi yang mudah untuk mendeteksi kualitas atau mutu kopi. Itu sampai di situ yang ingin saya sampaikan, dan saya sedang minum kopi di Cafe Balitri. Mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang ingin berkunjung ke Balitri, tepatnya di Pakuwon ya, atau Parung Kuda Sukabumi. Jadi dari Bogor pertengahan sebelum Sukabumi ya. Itu saya tiap hari bolak-balik dari Bogor ke Balitri. Kami punya lahan di situ ada 156,9 hektar. Kita punya kebun kopi di situ, ada perbenihan kopi, ada tempat pengolahan kopi, ada juga kafenya. Jadi bisa menikmati kopinya. Jadi dari mulai kebun induk, kebun entres, kemudian perbenihan, budidaya, kebun produksinya, kemudian tempat bioindustrinya, ya pengolahan kopi, sampai ada kopi yang bisa dibawa ya tentunya ganti ongkos produksi lah gitu ya. Kemudian bisa juga menikmati kopinya, secangkir kopi yang sangat enak. Jadi yang satu yang paling enak di kami ini ada kopi hitam, kopi susu gula merah pakai es. Nah, itu enak sekali. Baik, saya kembalikan untuk berdiskusi kalau ada yang ingin ditanyakan, dan mudah-mudahan ya syaratnya kalau tanya dengan saya jangan sampai terlalu susah nanyanya, karena pertanyaan gampang-gampang saja yang kira-kira bisa dibaca, bisa dijawab sama Pak Sam ya. Ya, jadi kalau nanya yang susah nanti kan kasihan ya. Saya kira itu ya, saya kembalikan ke Pak David ya. Oke, baik Bapak. Buat yang masih mohon maaf untuk yang aktifkan sound mohon di nonaktifkan terlebih dahulu ya. Waduh. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Pak Dr. Insinyur Samsudin MSI. Sangat menarik Pak materi yang disampaikan. Seperti yang Pak Sam bilang tadi ya, cita rasa kopi itu ditentukan dari penanganan pasca panennya. Nah, untuk itu memang perlu penanganan pasca panen yang baik untuk komoditas kopi ini. Nah, untuk tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke sesi diskusi saja. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita pilih. Yang 3 pertanyaan dulu saja ya Pak ya? Iya, bagaimana Pak? 3 pertanyaan dulu saja. Oke, 3 pertanyaan dulu saja. Nanti mungkin kalau memungkinkan kita akan aktifkan sound-nya, bertanya secara langsung. Yang pertama mungkin ini Pak, terkait pertanyaan dari Baginda Wahyu Saputro Sitorus ya, Pak ini. Izin bertanya Pak, saya mau bertanya mengenai mengapa kita penghasil kopi terbesar tetapi konsumsi kita kecil ya Pak? Apa penyebabnya Pak? Itu yang pertama. Lalu ini dari Monica Lisnahulu bertanya tentang
Kita tahu bahwa Indonesia berada di 3 terbesar produsen kopi. Mengapa Indonesia tidak menjadi nomor 2 atau nomor 1 di dunia, padahal kebun kopi di Indonesia begitu banyak daripada negara Brazil dan Vietnam? Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, Pak? Mungkin 2 dulu ya, Pak ya? 2 dulu. Sepertinya pertanyaannya cukup panjang. Oke. Oke, Pak. Ini pertanyaannya susah-susah nih, karena orang teknis jadi ditanyanya tentang kenapa gitu ya, kebijakan. Konsumsi ini jadi masalah. Kenapa kok produsen tapi kita konsumsi kecil gitu ya? Kok kenapa orang Indonesia itu nggak senang kopi? Ini juga jadi masalah sekarang. Banyaknya kan senang teh ya, teh. Sehingga varian produk teh itu banyak, tetapi ternyata ambrol diproduksi. Malah kebalikannya nih. Jadi kalau teh itu malah kebalikannya. Jadi banyak konsumsi tapi bukan konsumsi dari kita gitu. Nah, sedangkan kopi ini kita menghasilkan banyak, tetapi yang dikonsumsi sangat kecil sekali. Cari kenapa? Nah, sebenarnya yang hadir di sini juga saya bisa bayangkan ini yang senang ngopi paling bapak-bapaknya atau yang biasa sistem kebut semalam kalau mau ujian itu senang kopi. Tapi kalau yang normalnya ibu-ibu biasanya nggak senang kopi. Alasannya nanti nggak bisa tidur. Alasannya kalau ngopi ya identik dengan begadang, atau ngopi itu identik dengan ngeronda gitu ya, satpam dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya ini karena kita itu ngopinya itu bukan ngopi beneran, tapi kita ini banyaknya yang minum kopi pun yang di warung-warung itu bukan minum kopi tapi minum kolak kopi. Jadi kopi dikasih gula, jadi sehingga rasa enaknya itu enak gula gitu, manis atau susu ya, karena banyak produk-produknya itu kopi, tapi kira lihat coba di kontennya ya, kandungannya. Jadi di saset itu ada dituliskan tuh, kopinya berapa persen coba. Itu sekitar mungkin 25% saja. Artinya 75%-nya itu pasti bukan kopi. Dan itu yang dikonsumsi, sehingga kalau diakumulasi, walaupun banyak peminat kopi, minum kopi di mana-mana gitu ya, terutama bapak-bapak nih, tapi kopi yang digunakan itu hanya mungkin 1/4-nya saja. Itu pun yang nggak tahu kualitas nomor berapa, yang sudah diapkir, yang ini. Kenapa? Karena yang penting hitam, ya, yang penting hitam gitu ya. Jadi disebut kopi hitam. Nah, sementara ya sehingga harganya jadi murah gitu, harganya murah kan gitu. Yang mahal itu mau tidak mau orientasinya ke pasar ke dunia, dieksporlah kita, ekspor ke luar. Jadi yang bagus-bagus, yang kualitasnya cita rasanya bagus, itu diekspor. Yang jelek-jelek, yang apkiran kita konsumsi. Nah, yang dikonsumsi, yang apkiran biasanya tidak dihitung. Dihitung sebagai konsumsi gitu ya, karena dianggapnya ini sudah reject kan. Jadi tidak dihitung dalam data. Sehingga pasti kalau dihitung dengan data yang berkualitas bagus, pasti konsumsi dalam negeri itu rendah. Itu dulu. Tapi sekarang kan ada ini berapa orang di sini yang seneng ngopi, suka nongkrong di kafe. Kopi yang ini P60, yang ini pakai apa? Istilah-istilah barista saya juga nggak ngerti, saya juga diajarin sama barista saya. Ini rasanya apa ya? Enak banget. Jadi saya biasanya disuguhi langsung yang Excelsa atau Liberica. Karena saya tidak terlalu suka yang pahit, yang dari Robusta, tidak suka yang asam dari Arabica. Biasanya saya disuguhi dengan Liberica. Kemudian kita juga punya. Kita sudah melepas juga Liberica dari Meranti. Dari Provinsi Riau. Jadi itu rasanya yang enak. Nah, akhirnya mulailah saya menikmati, kok ternyata enak ya. Jadi kopi yang tanpa gula itu ternyata enak sekali gitu. Enak sekali. Nah, kemudian plus itu ternyata bagus untuk kesehatan, apalagi menghadapi COVID. Karena orang yang minum kopi ya, itu akan ada proses ya. Karena sebetulnya saya juga belajar virologi. Jadi kan sebenarnya saya orang virologis ya. Ini ya, MS ini master segala ilmu gitu ya. Karena saya mengenai virus. Jadi virus itu kan hanya di alat pernafasan tuh. Dan itu harus imunitasnya yang tinggi. Dan kopi itu menghasilkan tadi ada rasa happy, rasa bahagia, rasa tenang gitu. Dan itu menghasilkan enzim kebahagiaan,
dopamin atau apa istilahnya ya, yang itu sebenarnya itu akan memacu imunitas dalam tubuh kita. Karena virus itu hanya bisa dikendalikan oleh imunitas sendiri. Jadi menghasilkan tadi imunitas dalam diri kita sendiri, diobatinya dari dalam gitu. Dan ternyata ada yang tidak langsung, pengaruh tidak langsung kopi itu ada seperti itu. Tapi jangan pakai gula, karena gula itu nanti sumber masalah gitu. Dan gula putih ya, jadi sumber masalah. Jadi kopinya kopi, istilah kita kopi pahit, itu yang baik. Nah, itu pertanyaan itu jadi kenapanya ya memang mungkin tadi kultur dan kebiasaan masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depannya ini akan meningkat lah. Jadi sekarang muncul kafe-kafe dan kemudian ada kebanggaan daerah, kemudian menghasilkan kopi ke daerah sendiri gitu ya, kemudian dikonsumsi sendiri, dan itu saya yakin ke depannya akan menjanjikan lah konsumsi domestik. Kemudian tadi apakah bisa kita menjadi nomor 1? Bisa, sangat mungkin bisa. Kenapa? Kalau dari luasan kita ini nomor 1 sebenarnya luasan. Tapi produktivitas ya mohon maaf, karena kebiasaan petani kita itu datang nanam, nanti datang lagi mau panen. Memeliharanya nggak mau, diserahkan kepada yang maha kuasa. Syukur-syukur kalau kasih buah, kalau nggak buah ya mungkin takdir nasib saja. Ini jadi masalah. Karena bagaimana kita akan bandingkan misalnya dengan Vietnam. Vietnam itu sebenarnya lahannya nggak seluas dengan punya kita. Tetapi mereka betul-betul budidayanya dengan cara yang baik, dipelihara dengan baik, dipupuk, disiangi macam-macam. Jadi besok saya mau webinar menyampaikan tentang bagaimana pengelolaan, walaupun bahasa hama dan penyakit, tapi intinya secara terpadu, yaitu pengelolaan bagaimana on farm kita sangat sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi gitu ya, dengan cara yang baik, dengan JAP. Nah, di masyarakat kita ini punya lahan kopi, apalagi daerah saya, daerah Brebes Selatan itu ditanamnya di hutan. Jadi mereka datang kalau mau panen. Jadi nggak boro-boro dipupuk ya, dipangkas disiangi pun enggak. Jadi biarin aja gitu. Sehingga pohonnya itu robusta itu tinggi luar biasa, kalau nggak dipangkas kan bisa menjulang tinggi ke atas. Dan itu hasilnya berapa? Ya, jarak tanamnya juga nggak tahu, jumlah populasinya nggak tahu, sehingga luasan kita itu menang, tapi produktivitas, karena ingat produktivitas itu adalah produksi dibagi hektar. Padahal sehektar itu sebenarnya itu luasan. Padahal yang menentukan adalah jumlah pohon gitu. Jumlah pohon sehektar ya hitungannya antara 1.600 dengan 1.000 pohon dengan 500 pohon sama-sama 1 hektar. Padahal bisa jadi pohonnya cuma 500 tapi per hektar, sehingga produktivitas kita bingung itu 700 atau 500 kilogram per hektar atau 1 hektar 1 ton gitu 1.000. Nggak tahu. Padahal potensinya kopi robusta seperti yang Lampung itu bisa 2 ton per hektar per tahun. Bisa gitu. Andaikan saja ini luasan begitu banyak, begitu luas itu, produktivitasnya 1,5 ton saja, mungkin nggak ya 1 ton saja misalnya, kita bisa melejit tuh jadi nomor 2 atau nomor 1. Apalagi kalau produksinya ya seperti yang beberapa petani di Lampung, di Liwa itu atau di Lampung Barat ya, itu yang kan sambung taken macam-macam, bisa 1 hektar produktivitasnya bisa sampai 2,5 ton atau yang 3 ton. Wah, kalau itu udah juara dunia deh gitu ya. Tapi masalahnya hanya sebagian kecil saja petani yang punya kesadaran seperti itu. Tapi sebagian lagi maunya mau nanam dan nanti maunya panen banyak, tapi tidak mau ngurusin. Ini jadi masalah. Itu Pak David ya. Ya kalau ada kurang-kurang ya mohon maaf ya. Baik Pak. Oke Pak. Ya, ini sangat menarik Pak ya. Memang orang Indonesia ini kalau belum manis, belum kopi rasanya Pak ya. Ya. Memang ya begitu ya kita kondisinya ya. Dan kebanyakan kita di Indonesia banyak yang mengkonsumsi kopi saset malah jadi ya, yang mana kualitas sekian ya Pak ya, sudah banyak campurannya Pak ya. Campuran jagung. Jagung ya benar. Gitu. Ya. Jagungnya siji, singleannya pitu. Iya, sangat menarik Pak. Kita lanjut lagi beberapa pertanyaan ini terkait ini ada beberapa
katanya kualitas dari Rocky ya Pak, mahasiswa Universitas Jakarta, katanya kualitas kopi kita sangat baik, namun tidak terlalu menonjol di internasional. Kira-kira mengapa Pak? Itu dari Rocky, mahasiswa Universitas Jakarta yang pertama. Dan yang kedua, ini dari Pramana Putra, dari ITERA Pak. Apakah kopi hanya untuk minuman saja, atau ada pengelolaan kopi di bidang lain Pak? Terima kasih Pak. Mungkin itu dulu Pak, dua dulu. Baik, Terima kasih, Pak. baik. Gini, di dunia kita juara terus ya. Kenapa kok tadi misalnya tidak menang gitu ya di persaingan? Ini masalahnya kalau sudah masuk ke perdagangan banyak kepentingan. Jadi banyak hal ya, kita kualitasnya baik pun belum tentu kemudian diterima. Contoh misalnya kayak kakao ya. Kakao kita itu kualitasnya paling baik. Jadi cita rasa untuk macam-macam ya kandungannya. Tetapi negara-negara pembeli produk kita itu sengaja diposisikan ya. Jadi kakao kita itu sebagai campuran untuk yang kakao dari dari Pantai Gading atau dari Ghana. Ini kopi juga sama. Jadi kopi juga sama, apalagi sekarang ada isu ya. Jadi di Uni Eropa itu ada regulasi yang mereka rubah kaitannya dengan kandungan bahan yang residu yang berasal dari pestisida. Nah, jadi itu mulai berlaku nanti tanggal 13 November 2020. Itu menaikkan ya. Jadi kloridipos dan metil itu tadinya 5 ppm, jadi 5 mg per kilogram, itu sekarang dinaikkan menjadi 1 mg per kilogram atau 1 ppm. 1 ppm saja udah ditolak tuh kalau misalnya di atas itu. Ini menjadi masalah ya, karena mereka butuh concern dengan kesehatan, karena ingat kopi ini kan produk makanan, sehingga sangat rigid kaitannya dengan kesehatan ini. Makanya ini sangat was-was. Kemarin yang kopi Gayo itu ditolak di Eropa karena mengandung kandungan glifosat. Glifosat itu dari herbisida ya, karena untuk memberantas gulma. Ini jadi masalah. Sehingga bisa jadi kualitas sudah bagus, tapi ada hal yang lain yang tidak memenuhi persyaratan menurut versi pembeli, sehingga mungkin tidak terkenal. Dan banyak faktor yang lain, karena kita sudah masuk ke dunia perdagangan ya. Jadi brandnya macam-macam. Walaupun ini sebenarnya peluang untuk meningkatkan konsumsi domestik. Saya kira ditolak nggak jadi masalah. Yang penting kita di sini naikkan, karena potensi pasar domestik juga tidak kalah banyak gitu. Jadi kita geser, bukan minum kopi yang saset, tapi minum kopi yang murni kopi gitu ya. Nah, apalagi kalau bikinan mahasiswa lulusan ITERA dengan teknologi canggih gitu ya, kemudian khas Lampung dengan teknologi paskapan yang baik, wadah, menggunakan nama ini aja, boleh seperti kopi Corolla tuh diproses ya. Corolla kan bagus tuh. Kopi Robusta Liwa Lampung. Ya udah, itu unggul, produksinya tinggi, cita rasanya juga enak. Saya uji coba itu, kalau tadi prosesnya benar, itu nilainya di atas 80, 82, 83, 84. Jadi enak memang ya kopinya kalau proses pengolahannya baik. Dan itu yang diusung oleh kita, punya brand. Jadi kalau pasar itu brand aja. Kenapa specialty kok Gayo yang laris gitu ya? Karena sebenarnya jadi ini penting brand itu. Nah, oleh karena itu ya, ini menjadi tantangan nih bagi teman-teman nih ke depannya. Apalagi orang Lampung nih, bagaimana Lampung punya kopi produk kebanggaan, khas Lampung. Kopi Robusta apa gitu ya, yang Lampung ya. Dan ini belum muncul nih. Ya, kalau Arabica kan banyak. Makanya kemarin 2019 saya dorong teman-teman di Bogor. Jadi karena juara 1 kontes untuk kopi Robusta di Eropa. Ya, dari daerah sekitar puncak ya. Kemudian ya udah kita dorong, walaupun kawasannya sebenarnya belum memadai untuk jadi indikasi geografis, akhirnya diperluas lah wilayahnya, penanaman baru. Nah, kita support dari Balitri,
dan lolos itu. Jadi punya indikasi geografis kopi Robusta Bogor. Mungkin yang nanti di Lampung juga bisa seperti itu. Jadi memang ini ini tantangan bagi kita semua. Jadi orang yang peduli dengan produk kebanggaan kita, potensinya sangat luar biasa. Pasar juga sangat menantang tuh, pasar domestik atau luar negeri, dan bagaimana kita membuat brand yang baik, kualitas yang tinggi, yang bagus dengan pendekatan inovasi teknologi pasca panen. Mungkin itu. Ada lagi tadi ya? Udah ya Pak ya? Sepertinya satu lagi ya? Produk olahan Pak, selain minuman, apakah ada produk olahan? Ini sekarang juga berkembang nih ya, kalau biasanya untuk nambah-nambah ke makanan itu kan biasanya coklat, basis coklat ya. Karena kopi juga ada beberapa rasa kopi, aroma kopi macam-macam. Cuman kalau ke aroma biasanya pakai Ersen, pakai apa buatan gitu ya, yang kimia ya. Tetapi kalau untuk makanan itu sudah mulai ada tadi mencampur dengan kopi. Saya kira ini kreativitas ya. Jadi produk-produk yang jelas ini produk pangan. Produk pangan itu menggunakan kopi itu sangat terbuka, bukan hanya minuman ya. Ya selama ini kopi identik dengan minum kopi. Tapi apakah ada produk-produk ini? Saya kira sudah mulai berkembang tuh. Basis yang kemudian aroma kopi, rasa kopi, termasuk pengharum ruangan, pengharum udara gitu ya. Banyak sekarang dijual yang pengharum kopi gitu. Ya, ada kemasan langsung kopinya yang di ini. Ya, saya kira ini tantangan ya. Jadi bisa teman-teman nanti ini yang milenial ini coba berpikir kalau seandainya ini yang apkiran jangan dipaksa jadi produk minuman gitu. Yang apkiran itu yang mungkin dibutuhkan untuk aroma ruangan, ya basisnya kopi kan seneng tuh. Jadi enak kalau bawa kopi itu saya nggak tahu kalau kopi itu ya kopi yang sedang disangrai ya itu enak banget tuh. Saya kira mungkin banyak sambil kita minum kopi, aromanya aroma kopi. Ya, terus melihat kebun kopi, itu kan enak gitu ya. Jadi saya kira ini tantangan lah. Jadi bisa, sangat memungkinkan. Ini terbuka, kan ini bahan makanan yang yang bisa diolah dengan berbagai macam tadi bentuk, seperti hanya coklat. Itu Pak David. Oke, baik Pak. Saya juga baru tahu nih Pak, ternyata Lampung nih belum ada indikasi geografisnya Pak ya untuk kopinya Pak ya? Saya nggak tahu persis, Mas. Mungkin nanti dicek lagi. Mungkin yang sekarang yang belakangan mungkin ada usaha. Tapi karena ini kalau indikasi geografis harus kawasan. Kawasan, hamparan, dan saya kira Lampung itu sangat luas kan. Iya benar Pak. Daerah di kabupaten ya itu banyak sekali sebenarnya, memang sangat mungkin. Tapi saya belum ngecek. Mudah-mudahan itu dulu ya, data dulu ya. Mungkin sekarang seperti kan kopi Robusta Bogor kan baru keluar sertifikat indikasi geografisnya. Mungkin ada yang memproses itu. Oke Pak. Ya, dan selain itu ternyata banyak yang belum dieksplor juga untuk yang Lampung. Ini sangat potensial juga untuk teman-teman yang dari Lampung ya untuk mengeksplor lebih dalam lagi potensi kopi, terutama kopi yang ada di Lampung gitu ya. Oke, baik Pak. Sekarang kita mungkin buka sesi tanya jawab yang ini ya Pak, open sound ya. Oke, dipersilakan untuk para partisipan raise hand, nanti kita akan pilih, lalu bisa menyebutkan nama dan instansinya, lalu menyebutkan pertanyaannya ke Bapak, Pak Sam. Oke, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand. Adakah? Wah, tadi sepertinya banyak di chat. Adakah yang mau bertanya secara langsung? Pada ngantuk, Pak. Pada ngantuk. Oke. Saya bertanya ke Pak Sam. Oh, oke, Bapak. Baik, Pak. Pak Ari Lipi. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Pak Sam. Saya Ari dari Lipi Subang. Bapak dari Balitri tadi menjelaskan mengenai proses kopi. Saya agak ke belakang sedikit. Kalau Balitri itu menyediakan bibit Robusta unggul tidak, Pak, untuk bisa digunakan oleh petani? Karena selama ini, seperti Bapak jelaskan tadi, luasan kita memang banyak, tetapi tanaman Robusta rakyat itu umurnya sudah di atas 30 tahun. Dan itu tidak produktif lagi. Nah, petani itu kesulitan untuk bisa mendapatkan bibit kopi Robusta yang baik. Kalau
ada pun itu mereka mengambil biji-biji yang jatuh di tanah gitu, sehingga tingkat produktivitasnya sangat diragukan gitu. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih Pak Samsudin. Makasih Pak Ari. Baik Pak, mungkin bisa langsung dijawab ya. Ya, makasih. Alhamdulillah nih Bali Tree punya kebun entres, sebut entres Pak. Kopi Robusta itu serbuk silang Pak. Jadi kalau dari biji itu pasti kualitasnya jauh dengan indukannya. Makanya perbanyakannya kalau untuk perbanyakan tanaman itu harus melalui stek berakar. Jadi di stek. Jadi makanya kebunnya nanti bukan kebun induk tapi kebun entres. Jadi kita menghasilkan kebun, jadi klon-klon unggul yang sudah dilepas seperti seri BP itu ya. Kita punya ada 14 klon unggul. Termasuk kita sedang membangun di Cahaya Negeri di Lampung Utara. Nah, yang di Bali Tree sendiri kita punya ada 3 hektaran kebun entres, ada 14 klon kopi unggul. Dan kemudian kita perbanyaknya tidak dari biji karena nggak boleh dari biji. Yang tidak akan keluar sertifikatnya. Itu dari stek berakar. Jadi steknya ini, jadi entres atau pucuk, biasanya tiga stek, itu kemudian kita semai, jadi persemaian khusus. Nah setelah itu kemudian setelah stek secara berakar, itu kemudian kita pindahkan ke polybag, kemudian kita, ini sekitar umur sekitar 6-8 bulan, itu siap tanam. Kondisi sekarang alhamdulillah kita ada punya cadangan stok sekitar 70 ribuan lah Pak. Walaupun ini ada yang udah pesen nih, dari tadi saya ditelepon sama teman di Kalimantan Barat. Tapi kita proses jalan terus Pak. Jadi kopi Robusta ini dari kita punya kebun entres yang sudah ditetapkan, sudah legal, ditetapkan oleh Dijenbun. Kemudian kita sudah perbanyak dan nanti kalau didistribusi kalau dalam bentuk siap tanam itu ada sertifikatnya Pak. Sertifikatnya. Memang terkesan ribet, tapi itulah untuk supaya kita menanam sesuatu yang nanti jelas kualitasnya. Jadi memang betul tadi yang Pak Ari sampaikan, memang petani ini ya pokoknya nggak tahu benihnya dari mana gitu. Dari bijinya juga biji yang nggak jelas, dari indukan yang mana. Kalau ini terpilih masih mending. Ini biasanya yang penting mah ada jadi benih kopi, bibit kopi, udah ditanam. Sehingga ya kualitasnya rendah. Belum lagi nanti proses pemeliharaannya Pak. Walaupun ini klon unggul, tapi kalau pemeliharaannya tidak sesuai dengan CAP-nya, ya produksinya akan rendah. Ya. Karena kalau tidak dipangkas, contoh misalnya, tidak dipangkas. Banyak petani kan nggak mau mangkas. Padahal yang dipanen kan bukan daunnya. Tetapi yang dipanen kan buahnya. Ya kalau banyak daunnya, banyak cabangnya, nggak ada, pasti buahnya sedikit. Karena apalagi nggak dipupuk kan gitu. Jadi ini teknologi budidaya ini yang memang juga belum disosialisasikan dengan baik. Sudah bahan tanaman yang tidak jelas, ya kualitasnya, kemudian teknologi budidaya yang baik juga tidak dilaksanakan, ya kemudian pengolahan pasca panennya juga asal-asalan, ya sudahlah gitu ya. Jadi memang ini yang menjadi PR kita semua dari mulai hulu sampai hilir. Jadi PR kita semua banyak untuk yang kopi, makanya jadi bagi para peminat kopi yang sekarang ini sudah lagi ngetren nih, ributnya sekarang itu di hilir, padahal justru yang paling utama percuma banyak kafe, tapi kemudian produksinya turun terus kan jadi masalah nanti Pak. Ya kan? Jadi masalah kalau seandainya belum lagi alih fungsi lahan. Karena kalau kopi Robusta Pak, itu kan dataran rendah. Dataran rendah itu nanti identik dengan persaingan dengan penggunaan untuk lahan yang lain. Beda dengan Arabica. Arabica itu dataran tinggi. Arabica itu di pegunungan-pegunungan atau dimasukkan di hutan yang dijaga, yang lindung, agroforestry ya. Itu sehingga lebih sedikit pengurangan untuk alih fungsinya. Walaupun tadi kalau sekarang dengan katanya ada undang-undang yang membolehkan itu perambahan hutan macam-macam, ya nggak tahu walau alam gitu ya. Tapi yang jelas memang kopi Robusta ini sangat peka terhadap alih fungsi lahan karena daerah dataran rendah gitu. Jadi ini jadi masalah yang lain. Jadi yang jelas memang kopi ini satu tantangannya masalahnya banyak, tetapi peluangnya sangat besar. Artinya ini memang harus ada pendekatan para pemikir yang memperhatikan hajat hidup orang banyak, apalagi orang Lampung ya. Jadi saya sudah pernah ketemu sama gubernur sebelum dilantik dulu, beliau ingin mengembangkan kopi, kakao, sama lada di Lampung menjadi komoditas unggulannya Lampung. Tapi setelah beliau ini saya juga nggak sempat karena susah sekarang karena beliau sudah jadi, kalau jadi gubernurnya susah. Kalau sebelum jadi gubernur saya masih kontak-kontakan. Ya, itu Pak Ari kurang lebih. Jadi kalau Bapak butuh bisa hubungi saya Pak.
Oh boleh Pak, nanti Boleh, Pak. bisa dapat kontaknya Pak Samsudin. Siap. Satu lagi, barangkali seperti Bapak sampaikan tadi, masalahnya adalah di hulunya. Saya kira perlu diperbanyak Pak, PPL khusus kopi di daerah-daerah sentra kopi Pak, yang selama ini PPL itu sebagian besar adalah PPL pangan. Mereka nggak paham mengenai perkopian Pak. Gitu Pak, terima kasih. Oke, ya Pak, besok kami bikin ini webinar Pak, kebetulan pengelolaan kopi ya, untuk menghadapi tantangan global. Ya, sebagaimana ada ini ya tuh, bannernya di belakang saya itu besok, jadi dari jam 9. Memang nanti saya share ke siapa ya, karena punya kontak saya ke Ibu itu, Bu Wayan ya. Nanti saya share lah ininya, untuk bisa aksesnya. Insya Allah. Jadi kita rutin Pak, jadi kita membuat BIMTEK gratis. BIMTEK gratis. Okay. Jadi saya senang sekali kalau dulu di Lampung saya 2019, bulan November 2019, bikin BIMTEK gratis. Itu saya share cuma 2 hari, itu overload ya. Jadi tempatnya nggak cukup gitu. Jadi insya Allah nanti kita secara rutin, ada yang kalau sekarang kan lebih enak karena ada fasilitas Zoom ini ya. Jadi kalau nanti kita rutin membuat acara BIMTEK yang online atau nanti yang offline, kalau mudah-mudahan kalau COVID sudah selesai nih, ada yang nanti gratis. Kalau ataupun berbayar kayaknya juga laku juga, tapi karena kami di lembaga penelitian ya, kayaknya nggak tega kalau narik biaya gitu ya, biaya pelatihan. Kecuali kalau bapak-bapak atau ibu-ibu punya proyek sendiri untuk pelatihan, kemudian datang ke Balitri, kemudian membawa dananya sendiri ya monggo. Tapi kalau kami yang menawarkan kayaknya enggak, karena kami lembaga penelitian bukan lembaga pelatihan, jadi nanti akan bermasalah. Tapi intinya kami siap untuk mensupport para penyuluh Pak. Jadi mudah-mudahan nanti karena sekarang lagi gencar untuk ini kan penyuluh ya. Mudah-mudahan kedepannya banyak juga penyuluh dari untuk bidang perkebunan terutama kopi dan kalau di Lampung ya lada sama kakao dan karet ya. Terima kasih Pak Ari pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ini cukup menarik mungkin ya Pak. Nanti mungkin materinya nanti kita akan bagikan Pak, dan kontaknya untuk Pak Ari nanti kita chat secara private ya Pak. Nanti kita bagikan kontaknya Pak Sam. Baik, terima kasih untuk Pak Ari. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan raise hand, menggunakan fitur raise hand ya. Silakan. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Adakah yang ingin bertanya lagi? Atau wah, ini banyak yang chat ya. Yang oke, ada yang raise hand ini beberapa. Coba saya lihat. Oke, Nafa Farina terlebih dahulu ya. Nafa Farina, silakan nyalakan kameranya dan nyalakan suaranya. Silakan Nafa Farina. Halo, Nafa Farina, monitor. Ya, silakan di on cam. Oh, oke, baik. Sepertinya terkendala jaringan ya, Nafa Farina. Oke, kita lihat yang pertanyaan lain dulu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Silakan menggunakan fitur raise hand. Kita masih ada beberapa menit lagi. Adakah yang ingin bertanya? Ada beberapa dari Nafa Farina ini dari chatnya tadi ini Pak. Oh, ada yang ini ya, ada yang raise hand. Azikia Karunia Putri, silakan ditanyakan on cam dan
Nama saya Zikia Karunia Putri, asal dari ITERA. Baik, silakan. Ini saya ingin bertanya, Pak. Dalam kopi robusta itu kan ada beberapa jenis. Bagaimana kita bisa membedakannya? Mulai dari melihat secara visual dan dari ininya, Pak, kandungan juga. Nah, bagaimana juga caranya cara mengembangkan kopi tersebut bagi pemula seperti kita, Pak? Terima kasih. Mbak mau di on farm ya? Mau belajar bercocok tanam? Iya, Pak, benar, Pak. Ya, pertama memang yang membedakan klon, namanya klon, karena dia perbanyaknya pakai klonal, jadi pakai vegetatif, ya, untuk semai. Jadi pucuknya yang disemai, kemudian dari biji. Kalau yang dari generatif seperti kopi arabica, kan arabica itu serbuk sendiri, sehingga bisa dari biji. Disebutnya varietas. Kalau kopi arabica disebutnya varietas, kalau kopi robusta disebutnya klon. Karena memang perbanyakannya lewat klonal dari vegetatifnya. Itu ada teknologi perbenihannya khusus untuk kopi robusta. Ya. Boleh juga nanti kalau belajar khusus itu harus belajar bikin stek, kemudian nyemai stek sampai jadi stek berakar, kemudian jadi benih, ya, jadi bibit sampai siap. Kemudian kalau bagi pemula sebenarnya gini, Lampung itu teknologi budidayanya lebih baik daripada daerah lain. Karena banyak dikembangkan orang-orang dari Jawa itu kalau nanam kopi biasanya dia dulunya pernah kerja di Lampung. Jadi seperti teknologi sambung samping dengan sebutnya KN ya, dengan cabang produksi itu dikembangkan sangat luas di Lampung. Siapa? Teknologi Pemangkasan dan seterusnya juga sudah banyak dikembangkan di Lampung. Artinya kalau dari segi teknologi budidayanya ya tentunya tidak semua ya. Beberapa daerah yang memang di situ sentral kopi itu teknologi budidayanya cukup luar biasa di Lampung itu. Yang sepengetahuan saya ya. Jadi saya kalau keliling tuh di Lampung Utara, di Lampung Barat yang nanam kopi robusta itu sudah sangat bagus. Cuman tadi bahan dasarnya jadi kan bukan klon unggul gitu, seringkali dia belum lokal. Ya kemudian karena turun temurun gitu ya. Sehingga ini tinggal ada sentuhan dengan teknologi yang kita punya landasan ilmiahnya yang baik gitu ya, bagaimana dipupuk, dipangkas, kemudian pemanenannya kalau di ujungnya supaya cita rasanya bagus itu kita bisa lakukan. Jadi ada yang calon-calon petani milenial, jadi petani masa depan, jadi petani yang berdasi nanti ya. Jadi cara berpikirnya bukan berpikir petani gurem, jadi berpikirnya memang petani pengusaha. Jadi manajer untuk kebunnya gitu. Jadi menguasai. Itu akan luar biasa. Nanti belajar saja, belajar prosesnya dengan baik karena ilmunya ini tidak bisa hanya sekedar mendengarkan webinar sekarang kemudian besok bisa dipraktekkan gitu ya. Jadi saya kira mungkin kalau ada ini sering ke lapangan karena di situ banyak petani kopi, apalagi kalau dari daerah mana tadi Lampungnya? Dari Lampung Barat. Ya, Lampung Barat apalagi banyak kopi tuh. Liwa ya. Liwa. Jadi kita juga punya kerjasama dengan Kabupaten Lampung Barat. Kemarin kita melepas Corolla itu juga dengan Lampung Barat. Kemudian juga kemarin kita lagi juga mau melepas nanti. Jadi kemarin kita gregetan karena Lampung itu pusatnya sentral kopi robusta, tapi nggak ada satupun yang dilepas. Akhirnya kita paksa kemarin kita ngelepas ada 4 klon, yaitu Corolla 1, 2, 3, dan 4. Mungkin nanti ada lagi kita lepas lagi, sehingga nanti ada kebanggaan tersendiri lah. Masa Lampung kemudian tidak punya klon-klon kebanggaan, padahal yang produksi tinggi itu banyak klon-klon itu dari Lampung. Dan saya yakin masih banyak sekali gitu. Itu bukan hanya dari produksi, ini kan cerita produktivitas ya. Tapi juga banyak yang cita rasanya, ya cita rasanya yang spesial, yang disebut yang fine, ya robusta, asal pengolahannya dengan baik. Saya kira masih banyak, dan ini tantangan bagi adik-adik. Mungkin berpikirnya bukan sebagai petani gurem, ya, mungkin untuk nanam, apalagi uji coba cuma sekian ratus meter, ya
capek itulah, nggak ini. Tapi nanti bagaimana jadi pengusaha kopi, pengusaha kopi yang bisa dengan pendekatan teknologi tadi kan, itu sangat menjanjikan. Itu ya deh. Iya, Pak. Selamat lah. So, ini baru semester berapa? Semester berapa? Pak David semester berapa yang ikut? Semua? Ini banyak Pak, macam-macam Pak. Oh gitu. Baru semester angkatan kedua ya ini ya, Azikia ya? Tahun kedua ya? Iya. Ya mungkin nanti bisa apa? Ya riset ataupun nanti magangnya bisa yang terkait dengan bisa di itu Lampung Utara itu kan dekat Kelewatan ke Lombok Barat. Iya. Dari habis Kota Bumi kan sebelum itu. Kalau mau keliwat pasti kelewatan karena kebun percobaan kami yang Cahaya Negeri itu persis di pinggir jalan di lintas tengah ya. Itu bisa mampir di situ. Walaupun ada teknisi kami sih di sana dan kepala kebunnya, bukan peneliti. Kalau penelitinya ada di Sukabumi. Oke, baik. Oke, bagaimana Azikia? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita bisa satu lagi ya untuk yang ingin bertanya, raise hand, silakan sebelum kita akhiri. Adakah yang ingin bertanya? Oke, sepertinya Nafa Farina ya tadi nih. Silakan Nafa Farina di on cam dan nyalakan sound-nya. Ya Pak, saya mau nanya tentang lahan yang cocok buat perkebunan kopi itu bagaimana ya Pak? Lahannya. Ini namanya Fahrina. Ya, Fahrina itu anak saya bungsu, anak yang kelima namanya Fahrina. Oke, baik Pak. Sama perawatan kopinya ya. itu. Perawatannya ya. Gimana? Ya. Jadi ya. Iya. Oke. Fahrina dari mana aslinya? Di Lampung mana nih? Dari Pringsewu, Pak. Pringsewu. Oke. Udah Kabupaten Pringsewu. Ya. Jadi gini, hampir seluruh di wilayah Lampung ini cocok untuk nanam kopi robusta. Jadi lahannya cocok untuk nanam kopi robusta karena kopi robusta itu sebenarnya adaptif di lahan sampai ke dataran tinggi sebenarnya. Cuma dataran tinggi kan karena udaranya dingin itu biasanya lambat proses buah, lambat matang dan seterusnya. Lampung ini sudah terbukti artinya menjadi lahan yang memang sangat adaptif untuk menanam kopi robusta. Bahkan sekarang mungkin nanamnya tambahin tuh Liberica. Liberica juga banyak di Lampung. Kopi Robinson atau kopi nangka ya yang besar-besar. Itu juga potensi ke depannya. Artinya kalau bisa tadi tanya lahan yang mana, hampir seluruh wilayah Lampung ya daerah perkebunannya itu memang cocok untuk ditanami dengan kopi robusta. Kemudian tinggal bagaimana pemeliharaannya. Nah, kalau pemeliharaannya memang Deva Harina harus belajar banyak tentang bagaimana mengenal kopi. Kalau sekarang lagi BUMN kayaknya nggak cukup nih, harus satu SKS sendiri ya, budidaya yang baik kopi gitu kan. Ya, jadi kalau mau besok bisa gabung tuh, bisa gabung di webinarnya Balitri. Bisa ikut. Jadi bagaimana belajar kita secara teoritis tentunya kalau sekarang. Karena memang pertanian itu memang harusnya memang praktek langsung. Jadi bisa mengenal sendiri kopi. Nah, jadi itu kalau misalnya kalau ditanya tadi di Lampung itu oke. Di Pringsewu, di ini dari lahan. Nah kalau di daerah Liwa ada sampai ke dataran tinggi ya, itu bisa Arabica. Karena Arabica itu batasnya minimal di ketinggian 800 itu paling bawah. Karena dia peka terhadap penyakit karat daun. Jadi kalau ditanam di bawah, ya di ketinggian misalnya 100 sampai 600 ya, itu nanti daunnya tipis-tipis dan itu ketika terserang karat daun dia rontok, dia mati. Sehingga tidak ini makanya yang cocok adalah robusta. Karena robusta itu kan lebih vigor, lebih kuat ya dan daunnya lebih lebar dan lebih tebal. Sehingga dia kalau terserang penyakit karat daun, Hemila pastatrik dia akan bertahan. Makanya kita rekomendasikan kalau robusta itu untuk di bawah dataran rendah ya, kalau Arabica untuk dataran tinggi. Jadi kalau di daerah Pringsewu itu dataran rendah ya kopi robusta, jangan nanam kopi Arabica. Tapi kalau yang di atas ketinggian 1000 misalnya ya kita sarankan nanamlah Arabica.
Arabica, dan pasar Arabica itu lebih besar ya di luar negeri, yaitu sekitar 80%-nya itu Arabica di luar negeri untuk pasar luar negeri. Tapi konsumsi dalam negeri domestik itu 80% itu Robusta. Jadi sebenarnya yang diminum banyak orang itu kopi Robusta banyaknya. Dan Robusta sudah dicampur dengan macam-macam. Yang sayangnya itu dicampurannya bukan kopi lagi, tapi campurannya ada jagung di ini. Yang penting hitam gitu ya. Karena yang penting rasanya manis. Apalagi ditambah dengan kopi susu gula. Jadi satu saset harganya hanya Rp700. Jadi kan? Jadi sayang kopinya. Ya, kopinya. Syukur kalau misalnya di pengusaha kopi langsung produksi, jadi menghasilkan produk kopi khas Lampung gitu. Dengan tadi teknologinya yang di-share ya. Tadi saya sudah share dari proses penanganannya, itu nanti menghasilkan. Jadi Fahrina punya Fahrina Coffee. Jadi produksi dari Pringsewu, gitu. Luar biasa. Demikian mudah-mudahan Fahrina cukup dulu ya. Baik. Pak David, mohon maaf mungkin waktunya sudah habis ya. Iya Pak. Baik, terima kasih untuk para peserta atas antusiasnya. Mungkin kalau tertarik dengan diskusi lanjutan terkait teknologi pasca panen kopi ini, bisa mengikuti seminar Pak Sam ya Pak ya, yang akan diadakan besok ya. Nanti saya share ke Pak ini. Karena Pak David saya nggak punya nomor HP-nya, mungkin ke Buayan ya Pak. Ya. Oke, baik Pak, nggak apa-apa. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Sam. Sebelum saya akhiri, saya ingin men-summary sedikit, memberi ringkasan sedikit terkait materi yang disampaikan hari ini, bahwa memang cita rasa kopi ditentukan dari penanganan pasca panen yang baik. Gitu ya. Jadi kualitas kopi yang baik itu ditentukan dari penanganan pasca panen yang baik. Dan untuk potensi kopi ini sangat berpotensi ya untuk dikembangkan lebih lanjut lagi, terutama untuk produk-produk yang dapat dihilirisasi karena permintaan global terkait kopi ini cukup tinggi. Dan diharapkan untuk semua peserta di sini dapat jika ingin tahu lebih jelas lagi nanti akan bisa mengikuti seminar yang akan diadakan besok, di mana Pak Sam yang akan menjadi pemateri besok. Oke, baik. Mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri, izin untuk foto ya Bapak ya. Oh gitu Pak. Mungkin teman-teman peserta, Bapak Ibu, silakan mengaktifkan kamera. Kita akan foto terlebih dahulu. Oke. Oke, sebentar ya Pak. Oke, sebentar Pak. Oke, baik. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi, slide kedua mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak. Sudah Pak. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Untuk sertifikat akan dikirimkan secepatnya, paling lambat mungkin nanti seminggu. Mohon ditunggu 14 hari kerja ini baru dapat konfirmasi dari panitia ini langsung. Jadi harap ditunggu ya untuk sertifikatnya, dan materinya nanti kita akan bagikan. Dan jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut terkait dengan teknik biosistem ITERA, silakan kunjungi Instagram kita teknikbiosistem.itera, dan bisa juga mengunjungi website kita tbs.itera.ac.id. Saya David Septian Marpaung selaku moderator undur diri, dan sampai ketemu di webinar series selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Terima kasih Bapak, Ibu. Juga. Iya.